atau lewat chat dulu boleh, nanti Pak Anom yang akan merangkum untuk kita diskusikan bersama. Ya. Bicara mengenai practical problem solving, artinya kita akan bicara mengenai problem solving, menyelesaikan masalah. Yang harus kita coba diskusikan pertama, sebenarnya apa itu problem? Aku mau duduk. Ya, boleh duduk. Boleh duduk, Dek. Ya, apa itu problem? Apakah ketika ada orang lain mengatakan, waduh nilai kuliah saya kok cuma B ya? Apakah orang mengatakan nilai saya B itu sebuah problem? Atau kalau misalnya ada anak sekolah gitu ya, mengatakan nilai saya sekarang kok cuma 7 ya? Apakah nilai 7 itu jadi problem atau bukan? Atau suatu ketika kalau misalnya ada orang menyampaikan mengenai sakitnya gitu ya, datang ke kantor, waduh kok perut saya sakit ya? Apakah sakit perut itu sebuah problem? Nah, apa itu sebenarnya problem? Ya. Nah, problem yang harus kita pahami pertama kali adalah ini. Problem adalah perbedaan antara kondisi nyata atau actual condition ya, dengan situasi yang diharapkan. Nah, kalau kita kembali ke contoh tadi, misalnya ada anak kecil gitu, laporan ke kita, Pak, nilai saya cuma 7 nih. Nah, pertanyaannya target kamu apa? Standar atau situasi yang kamu harapkan nilainya berapa? Yang penting sih saya lulus aja sih, Pak. Nilai lulus saya kalau di sekolahan minimal 6. Jadi kalau misalnya target dia atau situasi yang diharapkan dia itu yang penting lulus, pada standar lulusnya yang penting nilainya 6 minimal, maka ketika dia laporan nilai saya 7, itu bukan problem buat dia. Tapi dengan situasi yang sama, ketika orang lain misalnya temannya mengatakan, Pak nilai saya cuma 7, nah target kamu apa? Standar kamu apa? Saya tuh maunya nilainya minimal 9 karena pengen jadi ranking 1 misalnya gitu ya. Bukan sekedar lulus yang diharapkan, tapi yang diharapkan adalah saya mau ranking 1 dengan nilai minimal 9. Maka itu jadi problem buat orang lain. Jadi situasi yang sama, angka yang sama, tapi itu bisa jadi berbeda, itu bisa menjadi masalah atau bukan masalah, tergantung dari standar yang diharapkan. Gitu ya. Sama juga misalnya ada orang mengeluh gitu. Kok cuacanya panas ya? Panas itu masalah atau enggak? Belum tentu. Kenapa? Kalau panas itu dengan suhu 30 derajat itu dikatakan oleh orang-orang yang ada di daerah dingin atau di daerah subtropis, mungkin jadi problem. Kenapa? Karena standar mereka biasanya setiap hari itu hanya sekitar 20-25 derajat. Maka kondisi 30 derajat suhu pasti menjadi panas. Berbeda ketika orang yang ada di daerah tropis, seperti di Indonesia misalnya gitu ya, dia mengatakan kok panas ya, tapi suhunya 30 derajat. Berarti sebenarnya dia nggak masalah. Karena apa? Karena standar di Indonesia rata-rata memang suhunya segitu. Gitu ya. Jadi, again, kalau bicara masalah adalah perbedaan antara kondisi nyata dengan situasi yang diharapkan. Sehingga dua komponen ini ketika kita mau bicara masalah, itu harus diklarifikasi dulu. Nah, kalau di dalam proses produksi atau di dalam dunia pekerjaan, gitu ya, kalau masalah misalnya nih, kita membuat suatu produk itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh customer, contoh paling gampang, pernah nggak kita mengantri dulu ya, zaman dulu ya, kalau kita ke bank kita harus ke teller, kita maunya antrian paling banyak 3 lah, maksimal 10 menit saya nunggu berdiri nggak apa-apa, tapi langsung dilayanin. Tapi aktualnya kita setengah jam baru dilayanin. Antriannya ada 10, setengah jam baru dilayanin. Maka yang terjadi apa? Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ujung-ujungnya kita mengeluh. Ya, inilah keluhan pelanggan. Sama juga kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, anggaplah saya seorang sekretaris gitu ya. Saya berada di meja, harusnya sudah ada laptop atau komputer, kemudian ada notebook, ada alat tulis. Suatu ketika alat tulisnya dipinjam orang tuh, nggak dikembali-kembaliin. Ketika dia bekerja, saya bekerja sebagai sekretaris, saya butuh menulis, yang biasanya saya merangkum pekerjaan saya itu dalam waktu 5 menit, gara-gara nyari
alat tulis yang tadi hilang dipinjam orang nggak tahu kemana, jadi butuh waktu 15-30 menit. Itulah problem, dan itu muncul sebagai pemborosan waktu. Ya, uang dan sumber daya juga jelas pasti akan menyebabkan pemborosan. Kenapa? Ya, kalau misalnya kita harusnya misalnya produk mau kita kirim hari ini di gudang, ternyata produk yang dikeluarkan dari produksi yang masuk ke gudang itu tidak oke, NG atau defect. Maka ya yang harus dilakukan, mau tidak mau barang itu harus di rework, dikerjakan ulang, dibetulkan, di repair. Ketika di repair maka kita butuh biaya dan pasti butuh orang. Sehingga muncullah pemborosan di uang dan sumber daya. Ya, itu definisi masalah. Oke, kemudian jadi ketika kita kembali lagi ya, ketika kita mau bicara tentang problem solving, pemahaman dengan problem itu sendiri, itu adalah muncul ketika kita mampu dan mau menemukan problem dengan mengenali keadaan yang normal dan abnormal. Actual condition dengan standar. Kadang-kadang kita suka terbelit, kadang-kadang kita menyelesaikan masalah itu bukan pada masalah yang sebenarnya, tapi apa yang muncul saja, apa yang menjadi isu saja. Nah, oke. Diskusi sedikit. Boleh nanti kalau yang mau kasih pendapat di unmute boleh. Apa bedanya problem dengan keluhan? Oke, ini fase penting ini fase penting. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bukan kadang-kadang, seringkali kita mendengarkan informasi tapi nggak tahu itu sebenarnya keluhan atau problem. Paling gampang kalau kita dengar berita gitu ya, baca di koran, baca di detik.com atau apapun, pertanyaannya yang kita baca itu problem atau keluhan atau isu. Nah, pertanyaannya apa bedanya problem dengan keluhan? Boleh ya, satu orang aja ya coba, kalau ada yang mau berpendapat. Silakan. Boleh di-unmute kalau ada yang mau berpendapat. Problem biasanya ada fakta dan datanya. Mbak Riri ini. Mbak Riri, oke. Ya. Problem biasanya ada fakta dan datanya ya Bu ya? Iya. Udah, itu aja Bu ya? Ya, singkatnya. Oke, singkatnya. Oke, terima. Kirain panjang Bu, panjang 1 jam langsung jadi trainingnya balik Bu Riri. Ya oke, terima kasih Mbak Riri. Jadi kalau tadi disampaikan problem itu biasanya ada fakta dan datanya. Ya, salah satunya itu. Tapi saya akan coba membuat ini lebih sederhana. Kalau bicara problem atau keluhan, perbedaannya adalah ketika itu tidak bisa dibandingkan dengan standar, maka itu adalah keluhan. Contoh tadi ya, saya kembali ke contoh yang sederhana tadi, misalnya ada anak, dia menyampaikan begini, Pak, nilai saya 7. Ini isu, keluhan, atau problem ya? Nah, itu masih fasenya fase keluhan, atau isu, atau just informasi. Karena apa ya? Karena kita tidak pernah bisa membandingkan dia melaporkan dengan nilai 7 ini jadi problem atau enggak, tergantung standarnya. Selama tidak ada standar, atau tadi Mbak Riri menekankan, selama tidak ada fakta datanya, ya itu bukan problem. Karena kita nggak tahu gap-nya di mana. Gitu ya. Jadi, beda yang paling pokok antara problem dan keluhan ketika kita mendengarkan informasi dari seseorang atau yang lain-lain, maka ketika kita bisa membandingkan dengan standarnya, dan kalau bisa kita melihat gap-nya terhadap standar, itu baru disebut problem. Tapi selama itu tidak ada, itu hanya sekedar informasi, keluhan, atau isu. Bukan problem. Jadi ya, titik tekannya adalah semua harus ada pembanding antara standar dengan actual condition. Sorry, saya balik ke atas supaya saya tegaskan lagi ya. Jadi problem atau masalah adalah perbandingan antara kondisi actual dengan situasi yang diharapkan atau standar. Selama ini dua komponen ini nggak ada, sebenarnya kita tidak bisa mengidentifikasi masalah. Ya, oke. Nah, bagaimana cara kita menyadari itu ada problem atau enggak ya? Tadi
Satu, pasti dengan standar. Selama ada standar, pasti kita bisa membandingkan. Atau kalau nggak ada standar, minimal dengan indikator. Kalau di dalam pekerjaan kan suka ada target, ada goal, ada tracking chart gitu ya, atau ada kebijakan perusahaan, itu bisa dijadikan sebagai pembanding atau sebagai indikator apakah kita ada problem atau tidak. Atau dengan pengalaman masa lalu. Kan kerap kita punya ini ya, di kantor, tempat pekerjaan, kerap punya orang yang experience, yang cukup pengalaman, oh dulu sebenarnya sih normalnya begini, sejarahnya begini. Sekarang tidak begini, ya itu bisa dijadikan sebagai pembanding apakah itu problem atau tidak. Normal ways ya, normalnya sih harusnya begini nih cara kerjanya gitu. Atau dengan tadi sama dengan yang di atas, goal objektif dari masing-masing bagian. Nah, di dalam Lean Manufacture, kalau teman-teman pernah membaca ya, ada istilah mudah murah muri. Jadi problem itu muncul sebagai bentuk mudah karena pemborosan. Mudah murah muri ini bahasa Jepang ya, istilah dalam bahasa Jepang, silakan nanti di browsing juga bisa. Murah itu ketidakteraturan, kadang-kadang sekarang pulang jam 4, besok pulang jam 9, besoknya lagi pulang jam 7, loadingnya nggak jelas gitu ya, kadang sibuk, kadang enggak, itu juga nggak bagus. Atau beban berlebih, itu muri. Kalau orang melakukan pekerjaan, apalagi kalau operator produksi gitu ya, dia mengerjakan sesuatu itu dengan beban yang melebihi standar dia, efek pertama yang paling kelihatan apa? Fatigue. Maka akan muncul kelelahan yang sangat cepat. Oke, spesifik kita coba bicara mengenai pemborosan. Kembali, ini saya ambil dari terminologi umum di Lean Manufacture. Gitu ya. Jadi ada 7 macam pemborosan yang sering muncul di dalam proses produksi atau kita bekerja. Mulai dari overproduction, inventory, transportasi, motion, waiting, defect, overprocessing. Ya. Dan dari keseluruhan pekerjaan ini, sebenarnya yang memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa yang kita kerjakan itu sebenarnya kecil. Penelitian mengatakan dulu dicek di ada analisa di proses produksinya kaleng Coca-Cola. Dari keseluruhan rantai proses produksi dari mulai mining itu berarti pengambilan biji besi sampai kaleng itu dilebur kembali setelah dijadiin kaleng, diisi air, minum, kemudian diminum oleh konsumen, itu hanya 3% yang memberikan added value terhadap produk. Added value itu artinya pekerjaan atau kegiatan yang merubah barang menjadi apa yang diharapkan oleh konsumen. Itu hanya 3%. Sisanya apa? Sisanya itu pekerjaan tidak ada nilai tambah, termasuk ini, pemborosan. Ya, singkat saja ya, sahabat saya jelaskan, pemborosan terbesar kalau dalam proses produksi ini pasti overproduction. Kenapa? Karena kalau kita produksi berlebih, hari ini misalnya targetnya 100, ternyata teman-teman memproduksi 120, maka 20 sisanya mau tidak mau pasti akan masuk ke inventory, betul? Nah, muncullah pemborosan di inventory yang harusnya nggak perlu inventory, jadi muncul inventory. Nah, kalau sudah di inventory ini, pastikan tidak mungkin disimpan di lini produksi. Dia harus dipindah ke gudang. Yang normalnya harusnya dari produksi, dia bisa langsung dikirim ke tempat transit sementara, masuk ke tracking untuk dikirim, tapi karena ada kelebihan 20 tadi, terpaksalah dibawa ke gudang dulu nih, di racking. Maka muncullah transportasi. Kenapa? Karena forklift-nya perlu ngambil, mindahin ke gudang dulu. Nanti dari gudang kalau saatnya mau dikirim, baru dia turunin lagi, bawa lagi ke tempat loading dock-nya gitu ya. Muncullah moda transportasi atau pemborosan transportasi. Padahal forklift itu sendiri harusnya bekerjanya kan dilakukan oleh orang forklift yang dia sudah punya sekuen kerja tersendiri. Gara-gara dia harus mindah-mindah barang yang di inventory, kalau nggak mau dia harus ada gerakan tambahan. Muncullah moda motion oleh operator itu sendiri. Oke, dengan ilustrasi yang sama, misalnya suatu ketika barang itu yang tadi sudah masuk ke inventory,
akan diambil untuk dibutuhkan dikirim. Tapi situasinya di dalam stok itu dia sudah ketutup-tutup tuh dengan stok-stok yang lain tuh. Maka mau nggak mau pekerjaan-pekerjaan orang administrasi dan driver harus nunggu dulu kan, karena barang apa? Barang harus diambil dulu di racking tuh, dipindah-pindahin dulu yang di depan.